melakukan penerbitan efek bersifat utang secara langsung atau melalui sejumlah produk investasi. Nah, untuk yang penerbitan efek bersifat utang itu bisa mengeluarkan obligasi, bisa juga MTN atau long term notes, itu bisa dilakukan oleh perusahaan sektor properti atau perumahan. Kami juga telah memiliki berbagai instrumen ya pendanaan produk investasi. Itu salah satunya adalah yang pertama adalah RDPT ya. RDPT ini adalah dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real dan juga perumahan di Indonesia. Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT. Nah, yang berikutnya adalah Hikeba, ya. Nah, ini tentunya dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan termasuk piutang usaha, ya, account receivable, future revenue atau juga future income, ya. Berikutnya itu juga yang yang ada juga di tempat kami instrumennya adalah DIRE ya. Produk ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan untuk memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset fisik real estate atau aset terkait dengan real estate melalui kepemilikan efek terkait aset real estate tersebut. Nah, lalu tadi juga Pak Dian telah mengungkapkan dan juga Pak Ketua itu terkait dengan EBA SP, ya. EBA SP ini melalui produk ini lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus, ya. Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kapasitas pendanaan serta aset yang tersedia bagi setiap perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan. Nah, mungkin sebagai tambahan dari sisi investor, LJKNB, perbankan, manajer investasi ataupun investor retail itu telah berpartisipasi dalam investasi melalui instrumen ini. Lalu yang pertanyaan dari Mas Agus Harian Kompas, bagaimana kontribusi EBA terhadap pembiayaan perumahan selama ini? Siapa saja yang memanfaatkan instrumen tersebut dan juga bagaimana trennya? Kontribusi EBA dalam pembiayaan perumahan saat ini dinilai cukup positif perkembangannya, tapi memang room to growth-nya masih bisa dikembangkan lagi. Saat ini perbankan, lembaga pembiayaan sekunder perumahan, perusahaan sektor real telah memanfaatkan instrumen EBA ini untuk melakukan sekuritisasi aset keuangan sebagai alternatif pendanaan di sektor pasar modal. Ya. Di sisi investor, investor retail juga saat ini juga telah berinvestasi melalui instrumen EBA ini. Lalu pertanyaannya seberapa besar gitu ya? Saat ini total penerbitan pendanaan sektor perumahan dilakukan atas 7 IKEBA dengan nilai penyaluran pendanaan sampai saat ini ya, itu adalah 5,45 triliun. Nah, untuk ke EBA SP itu saat ini ada 10 ya EBA SP dengan nilai penyaluran pendanaan sampai saat ini adalah 8,7 triliun rupiah. Demikian saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bu Kiki, terima kasih.
Terima kasih Pak Inarno. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua untuk sesi tanya jawab. Yang berikutnya adalah untuk Pak Ogi Prasomiono, pertanyaan dari Mas Ferry Kontan terkait dukungan industri perasuransian untuk program 3 juta rumah. Apakah sektor perasuransian juga bisa masuk ke program 3 juta rumah? Jika iya, seperti apa potensinya? Kemudian asuransi jenis apa yang cocok untuk mendukung program 3 juta rumah? Apakah asuransi properti akan mendapatkan dampak paling positif dari adanya program itu? Dan apakah program 3 juta rumah juga akan mendorong pertumbuhan industri asuransi tahun ini di tengah tekanan berbagai tantangan? Kemudian berapa banyak perusahaan asuransi yang sudah menyatakan mendukung dan masuk dalam program ini? Apakah yang diprioritaskan itu adalah perusahaan asuransi milik pemerintah atau swasta yang bisa masuk? Apakah ada syarat bagi perasuransian masuk dalam program itu, misalnya minimum RBC-nya berapa atau instrumen lainnya berapa? Selain perasuransian, sektor apa saja di PPDP yang bisa masuk ke dalam program ini, Pak Ogi? Berapa potensi pertumbuhan yang bisa didapatkan sektor perasuransian dari adanya program ini? Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Mas Fian Kontan terkait penempatan dana BPJS dan Taspen. Ada usulan dana-dana yang dikelola seperti milik Taspen maupun BPJS itu bisa ditempatkan untuk membantu likuiditas program 3 juta rumah atau ada usulan lain dari OJK. Yang berikutnya adalah pertanyaan untuk Pak Agusman. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Mas Akbar, Bisnis Indonesia, dan Mas Ferry Kontan terkait dukungan multifinance dalam program 3 juta hunian. Pak Agusman, berdasarkan jawaban tertulis konversi pers RDK, OJK menilai sektor perumahan bagi pembiayaan multifinance pada tahun ini akan menjadi potensi yang bisa disasar ketika penjualan mobil diprediksi akan turun. Di sisi lain, sektor perumahan dinilai oleh OJK punya potensi karena adanya program 3 juta rumah pemerintah ini. Pertanyaan adalah sejauh apa perusahaan pembiayaan atau multifinance berpeluang masuk ke program tersebut? Berapa potensi pertumbuhan yang bisa didapatkan dari keterlibatan dari program itu? Kalau menurut OJK, alternatif pembiayaan perumahan apakah bisa menopang portofolio pembiayaan sektor otomotif yang selama ini menjadi kontributor terbesar di industri multifinance? Dukungan OJK-nya akan seperti apa? Menurut OJK, bagaimana perusahaan multifinance mengatasi tantangan keterbatasan modal karena tipikal pembiayaan perumahan adalah jangka panjang? Dukungannya dari OJK akan seperti apa? Bagaimana OJK melihat ada risiko apa saja dalam penyaluran pembiayaan di program 3 juta rumah? Risiko apa yang harus diwaspadai? Kemudian apakah pembiayaan alat berat akan terkerek dengan adanya program 3 juta rumah ini? Karena tentu perlu alat berat untuk mengelola lahan dan sebagainya. Masih untuk Pak Agusman dari Mas Akbar, Bisnis Indonesia, dan Mas Ferry Kontan. Industri PVML lainnya seperti P2P lending hingga modal ventura apakah juga bisa didorong untuk mendukung program 3 juta rumah ini? Skemanya seperti apa? Apakah fintech lending bisa terdampak dari adanya program 3 juta rumah ini dan bagaimana efeknya? Kemudian dari Mas Ervana Tempo ya. Apa benar pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial digarap perusahaan pembiayaan di tahun 2025? Masih ada lagi buat Pak Agusman ya. Dari Mas Ferry Kontan, bagaimana keterlibatan atau peran SMF dan BP Tapera dalam program 3 juta rumah pemerintah? Bagaimana skema yang akan dilakukan SMF dan BP Tapera dalam program 3 juta rumah? Dan bagaimana usulan dari SMF dan BP Tapera terkait program itu? Kinerja mereka dalam penyaluran pembiayaan perumahan sejauh ini seperti apa? Atau berapa? Hal apa yang harus diantisipasi oleh perusahaan pembiayaan dalam keterlibatan di program 3 juta rumah ini? Terakhir, masih untuk Pak Agusman, tantangan bagi OJK dalam menjalankan koperasi open loop ke depannya seperti apa Pak Agusman? Apa saja yang harus disiapkan dan sudah ada pembicaraan kapan waktunya? Itu pertanyaan, masih banyak sekali pertanyaan yang masuk di sesi kedua ini. Kami persilahkan Pak Ogi untuk merespon pertanyaan untuk Pak Ogi. Silakan Pak Ogi. Baik, terima kasih Bu Kiki, terima kasih Mas Ferry dari Kontan dan juga dari Vian atas pertanyaan concernnya.
Tentunya ini merupakan suatu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Jadi sebagai bagian daripada ekosistem sektor jasa keuangan, tentunya dari industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek ke 3 juta rumah per tahun ini. Apalagi kalau dilakukan ini selama 5 tahun terus, itu kita lihat ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen maupun terhadap kreditur. Nah, ini bisa kita masukkan peran daripada industri perasuransian. Adapun peran yang dapat dilakukan adalah perlindungan terhadap konsumen, debitur, dan juga sekaligus kreditur apabila debitur itu tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban daripada pinjaman untuk rumah tersebut. Yang konkretnya adalah yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur. Ya, tentunya ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP atau premi untuk asuransi jiwa kreditnya yang jumlahnya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah, itu visible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya. Nah, adapun bentuk yang dilakukan itu memang kami sudah mendiskusikan dengan para asosiasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AJI maupun AUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Ya, tidak dilakukan oleh satu persatu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK maupun asuransi untuk perlindungan properti. Jadi untuk asuransi umum properti itu bisa kita mengcover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah, itu bisa dibundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen. Hal lain yang juga bisa keterlibatan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap proyek-proyek dalam masa pembangunan proyek. Jadi ini dengan produk yang dimiliki antara lain dengan suretyship atau dengan surety bond, itu perusahaan-perusahaan asuransi ataupun penjaminan bisa terlibat dalam proyek ini. Nah, kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end to end, saya rasa ini membuat perlindungan terhadap kreditur, kepada debitur, kepada konsumen, karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang ya, karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk pelindungan terhadap proyek ini ya. Kemudian perusahaan asuransi yang mendukung hal tersebut, jadi beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini, dan kita akan membentuk suatu konsorsium. Nanti ada yang leadnya, sebagai leadnya seperti apa kita belum tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik ya, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini ya. Kontribusi pertumbuhan yang diharapkan tentunya kita belum bisa menyatakan di depan ya, tapi ini juga bagian daripada pendalaman pasar
karena ini menyangkut proyek yang sangat besar ya dengan 3 juta eh, apa namanya yang akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Terkait dengan dana-dana yang dikelola oleh BPJS maupun oleh Taspen atau Asabri untuk proyek ini, tentunya harus dilihat dari instrumen keuangan yang akan diterbitkan. Tentunya kebijakan daripada perusahaan-perusahaan seperti BPJS, Taspen, Asabri punya kebijakan investasi di mana dia berapa bagian yang harus diinvestasikan ke dalam SPN, kepada surat-surat berharga lainnya, ya, ataupun di instrumen pasar modal yang bisa dilakukan. Nah, jadi sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik dan juga aman. Mungkin begitu secara umum yang dapat kami sampaikan kontribusi dari industri perasuransian untuk proyek 3 juta rumah. Kami kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih Pak Ogi. Selanjutnya Pak Agusman, silakan Pak Agusman. Baik, terima kasih Bu Kiki. Rekan-rekan media yang kami banggakan, terdapat beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media untuk mengenai dukungan multi-finance dalam program 3 juta hunian. Ada pertanyaan dari Mas Akbar, Bisnis Indonesia, dan dari Mas Ferry Kontan. Dapat kami sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki peluang atau potensi yang besar dalam berpartisipasi dalam program 3 juta rumah ini. Mengapa demikian? Karena POJK 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, Junto POJK 46 2004, kami ulangi, POJK 46 tahun 2024, tentang pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan perusahaan modal ventura, sebenarnya telah membuka berbagai jenis skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam pembiayaan ke sektor perumahan. Antara lain pembiayaan untuk pembelian rumah, ruko, apartemen, dan rukan, baik yang baru maupun yang bekas. Kemudian pembiayaan modal kerja untuk developer perumahan dan toko bangunan, serta pembiayaan alat berat untuk pembangunan perumahan. Dengan demikian, potensi ini cukup besar sesuai dengan pengaturan yang tadi kami sebutkan. Kemudian dengan adanya program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah tersebut, tentu saja akan memberikan peluang yang besar kepada industri pembiayaan untuk menopang yang selama ini fokusnya lebih banyak pada pembiayaan sektor otomotif. Jadi sekarang ada alternatif baru yang juga jauh lebih sangat potensial. Bagaimana dengan masalah mengatasi tantangan keterbatasan modal? Perusahaan pembiayaan didorong untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama, antara lain dengan PT SMF dan BP Tapra, dalam rangka penyediaan sumber dana murah jangka panjang untuk mendukung penyaluran pembiayaan ke sektor perumahan oleh perusahaan pembiayaan. Dapat kami sampaikan saat ini, terdapat 14 perusahaan pembiayaan yang mendapatkan dukungan dari PT SMF dengan nilai nominal sebesar 3,17 triliun rupiah. Apa risiko atau tantangan yang dihadapi? Tentu saja yang terutama adalah bagaimana mengatasi risiko likuiditas, karena kita tahu pembiayaan perumahan memerlukan pendanaan yang stabil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami mengharapkan perusahaan pembiayaan perlu melakukan pengelolaan risiko likuiditas ini dengan baik. Kemudian pembiayaan alat berat diperkirakan akan terdampak positif dengan adanya program pembangunan 3 juta rumah ini. Karena apa? Kebutuhan alat berat sangat diperlukan, seperti untuk pengolahan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, dan konstruksi. Pertanyaan kedua juga masih dari Mas Akbar, Bisnis Indonesia, dan Mas Ferry Kontan mengenai dukungan sektor PVML lainnya dalam program 3 juta hunian. Dapat kami sampaikan bahwa industri PVML lainnya seperti halnya peer-to-peer lending dan perusahaan modal ventura juga dapat mendukung program 3 juta rumah ini.
Dapat kami sampaikan pula bahwa saat ini terdapat penyelenggara peer-to-peer lending yang memiliki fokus layanan pada pembiayaan kepada sektor properti. Dengan adanya program 3 juta rumah ini, tentu saja menjadi peluang pasar yang baik bagi peer-to-peer lending. Di perusahaan modal Ventura juga dapat berkontribusi dalam pembiayaan ke sektor perumahan, antara lain dengan investasi pada pengembang properti, di startup teknologi perumahan, ataupun membeli obligasi atau MTN dari perusahaan pasangan usaha atau investee company, atau perusahaan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan. Selanjutnya kami menjawab pertanyaan dari Mbak Ervana Tempo mengenai potensi pembiayaan sektor perumahan oleh perusahaan pembiayaan. Dapat kami sampaikan di November 2024 ini terdapat 50 perusahaan pembiayaan yang telah menyalurkan pembiayaan ke objek-objek terkait perumahan, seperti rumah tinggal, ruko, rukan, dan apartemen. Dengan adanya program 3 juta rumah ini, serta permintaan yang terus meningkat untuk hunian, tentu saja perusahaan pembiayaan memiliki peluang yang memperluas portofolio mereka di sektor perumahan, sehingga diperkirakan menjadi segmen yang potensial bagi perusahaan pembiayaan di tahun 2025 dan tahun-tahun mendatang. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Ferry Kontan mengenai keterlibatan atau peran SMF dan BP Tapera dalam program 3 juta rumah. Kami sampaikan bahwa PT SMF dan BP Tapera memang memiliki peran dalam mendukung pendanaan kepada lembaga jasa keuangan penyalur kredit perumahan. Dalam rangka mendukung program 3 juta rumah, telah diusulkan peningkatan target penyaluran FLPP dari sebelumnya 220.000 menjadi 320.000 unit. Untuk memastikan ketersediaan dana guna mendukung peningkatan penyaluran FPP tersebut, telah diusulkan juga porsi pendanaan dari LJK penyalur meningkat dari yang sebelumnya 25% menjadi 50%. Terkait dengan penyaluran dana FLPP sepanjang 2018 hingga 2024, PT SMF telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 709.956 unit dengan nominal 26,33 triliun rupiah. Sedangkan penyaluran FPP oleh BP Tapera dari tahun 2022 sampai 2024 telah menyalurkan pembiayaan FLPP sebanyak 655.300 unit dengan nominal sebesar 76,05 triliun rupiah. Pertanyaan berikutnya dari Mas Ferry Kontan mengenai antisipasi perusahaan pembiayaan untuk program 3 juta hunian, apa saja yang perlu diantisipasi? Perusahaan tentu saja perlu mengantisipasi risiko kredit dengan melakukan penilaian risiko kredit dari debitur secara baik. Dan di samping tadi risiko likuiditas yang kami sampaikan. Perusahaan pembiayaan juga perlu meningkatkan sumber pendanaan dengan mencari alternatif sumber pendanaan yang dapat mendukung pembiayaan perumahan secara efektif dan aman. Selain itu, diperlukan pula diversifikasi portofolio pembiayaan, mitigasi risiko yang terkait dengan agunan, dan edukasi debitur yang juga menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan operasional dan keberhasilan dalam program ini. Terakhir, pertanyaan dari Mas Ferry Kontan terkait dengan tantangan OJK dalam menjalankan pengawasan koperasi open loop. Tantangannya adalah antara lain diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antara OJK dengan Kemenkop dan dinas-dinas korporasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan dengan para pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu tentu saja juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perkoperasian dan infrastruktur pengawasan terkait. Kemudian menindaklanjuti amanah Undang-Undang P2SK, OJK telah menerbitkan POJK nomor 47 tahun 2024 tentang koperasi di sektor jasa keuangan yang mengatur antara lain ruang lingkup dan permodalan, perizinan usaha koperasi yang memilih menjadi lembaga jasa keuangan, dan kewajiban pengumuman bagi KSJK. Kemudian dapat kami sampaikan, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Kemenkop telah menyampaikan daftar koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dengan pasal 44B ayat 2 dalam pasal 202 Undang-Undang P2SK. Selanjutnya, koperasi yang tercantum dalam daftar tersebut akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi open loop yang dimaksud dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai Undang-Undang P2SK.
Dan OJK akan terus melakukan koordinasi dengan Kemenkop dan Dinas Koperasi di daerah untuk memastikan seluruh proses tindak lanjut tersebut, termasuk perizinan kepada OJK, berlangsung dengan baik. Demikian jawaban kami kembalikan kepada Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Gusman. Kita masuk ke sesi ketiga atau sesi terakhir untuk tanya jawab pada kesempatan hari ini. Saya akan membacakan pertanyaan untuk Pak Hasan Fauzi dari Mbak Ocha Kabar Bursa. Bentuk pengawasan aset kripto oleh OJK. Yang pertama adalah saham didukung oleh bisnis emiten, sementara sebagian kripto tidak. Bagaimana cara OJK mengawasi kripto yang memiliki basis proyek yang tidak memiliki basis proyek? Apakah OJK akan membedakan persyaratan keterbukaan antara kripto berbasis proyek dan aset kripto tanpa entitas penerbit seperti Bitcoin? Sejauh mana kesiapan OJK dalam membangun infrastruktur digital yang diperlukan untuk pengawasan aset kripto? Apakah ada rencana untuk mengembangkan sistem pengawasan real-time seperti IDX Mobile milik Bursa Efek Indonesia dan bagaimana integrasi teknologi ini dengan platform pedagang aset kripto seperti Indodax? Pertanyaan berikutnya dari Mbak Monik Valid News dan Mbak Ocha Kabar Bursa, Mbak Nadia Sua dan Mas Stefano Reuters. Apa saja perbedaan ketika industri kripto di bawah Kemendak dengan saat ini di bawah OJK? Apa saja tantangan dari pengawasan kripto ini ke OJK? Apakah dengan hadirnya OJK dalam pengawasan aset kripto akan mengurangi esensi kripto yang berbasis desentralisasi? Dan bagaimana realisasi OJK saat masa peralihan dari Bapepti ke OJK ini? Bagaimana pendekatan berbasis risiko terhadap kripto? Apakah pendekatan ini relevan untuk aset kripto yang hanya berperan sebagai komoditas digital seperti Bitcoin, bukan proyek berbasis bisnis? Pertanyaan berikutnya masih untuk Pak Hasan dari Mas Fahmi, Bisnis Indonesia. Bagaimana strategi OJK dalam menyelaraskan antara mendorong inovasi dan keamanan investor dalam pengawasan aset kripto? Kemudian dari Mbak Monik Valid News, Mbak Patricia Katadata dan Mas Romi CNBC Indonesia, dengan beralihnya pengawasan kripto ke OJK, bagaimana dengan strategi untuk keamanannya dalam rangka melindungi investor? Apakah akan memperkuat regulasi dan bagaimana OJK memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aset kripto? Dan apakah bakal ada penerapan Single Investor Identification atau SID seperti di investor pasar modal? Yang terakhir ada pertanyaan untuk saya terkait pelindungan konsumen dari Mbak Ocha Kabar Bursa. Langkah konkret apa yang akan diambil OJK untuk meningkatkan pelindungan konsumen dalam transaksi aset kripto? Kemudian dari Mbak Ocha, masih dari Mbak Ocha ya, dan juga Mbak Anissa Bisnis Indonesia, bagaimana OJK akan memastikan pelindungan konsumen dalam transaksi aset digital, khususnya kripto? Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pengawasan aset keuangan digital di Indonesia dan bagaimana OJK berencana mengatasinya? Apakah ada program edukasi yang dirancang khusus untuk meningkatkan literasi keuangan digital bagi investor, terutama bagi investor pemula? Kemudian dari Mbak Anissa, Bisnis Indonesia, bagaimana strategi OJK untuk mengurangi kasus penipuan dan investasi bodong yang selama ini banyak terjadi di koperasi? Bagaimana mengedukasi pasar untuk membedakan antara simpanan perbankan dan simpanan koperasi? Dari Mas Ferry Kontan, bagaimana OJK memastikan pelindungan konsumen terkait asuransi dalam program 3 juta rumah? Baik, itu di pertanyaan untuk sesi ketiga siang hari ini. Kami persilahkan Pak Hasan untuk lebih dahulu merespon. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Mbak Ocha Kabar Bursa, terutama terkait dengan perbedaan perlakuan gitu, di mana saham didukung oleh bisnis emitennya, sementara sebagian kripto tidak. Ditanyakan bagaimana cara kami di OJK mengawasi kripto yang memiliki basis proyek dan bagaimana yang tidak memiliki basis proyek. Kemudian juga terkait dengan bagaimana membedakan persyaratan keterbukaan antara aset kripto yang berbasis proyek ini dengan aset kripto yang tanpa entitas penerbit seperti Bitcoin misalnya. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi betul sekali seperti apa yang ditanyakan tadi. Kami tentu juga telah merumuskan respon kebijakan atas perbedaan karakteristik dari aset kripto ini jika dibandingkan dengan instrumen lain, misalnya saham tadi.
yang lebih banyak didukung oleh kinerja bisnis dari perusahaan atau para emitennya. Sementara untuk aset kripto memiliki karakteristik beragam, ada yang memang berbasis atau underlying proyek, ada yang berbasis produk, ada yang berbasis utilitas tertentu, bahkan ada yang berbasis aset lainnya misalnya. Dan juga ada yang tidak memiliki basis atau underlying-nya. Nah, dalam konteks pengaturan dan pengawasan oleh OJK, kami telah mengatur terkait hal ini yang telah dituangkan di dalam rumusan POJK nomor 27 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, POJK 27 2024. Misalnya untuk pengawasan kripto yang memiliki basis tertentu, khususnya misalnya berbasis proyek, maka kita dapat mengacu pada pasal 8 ayat 1 POJK 27 2024 tersebut, di mana aset kripto yang diperdagangkan wajib memiliki kriteria tertentu, seperti menggunakan teknologi buku besar terdistribusi, memiliki utilitas, ataupun didukung oleh aset tertentu. Nah, OJK dalam hal ini akan memastikan setiap aset kripto yang berbasis proyek ini memenuhi standar tersebut, termasuk terus akan melakukan evaluasi dari latar belakang para penerbitnya dan memastikan ketersediaan informasi yang transparan. Ini juga tertuang di dalam pasal 8 ayat 2 huruf D dan E-nya. Selain itu, OJK akan memastikan transparansi dan keterbukaan informasi ini dengan mewajibkan para pedagang aset kripto untuk terus menyediakan informasi yang ringkas, benar, dan akurat kepada konsumen sebelum bertransaksi. Ini diatur dalam pasal 123 dalam POJK 27 2024 tersebut. Nah, bagaimana untuk kripto yang tidak memiliki basis atau underlying tertentu? Dalam hal ini kami akan melakukan pengawasan ketat terhadap risiko spekulasi misalnya dan juga adanya potensi tindakan manipulasi di pasar atau di perdagangannya. Ini diatur di dalam pasal 3 ayat 2 POJK 27 2024 yang menekankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko, mengedepankan integritas pasar dan juga tentu pelindungan kepada konsumen. OJK dalam hal ini juga berwenang melakukan evaluasi dan bahkan dapat melarang atau menghentikan perdagangan aset kripto tertentu jika kita nilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana juga diatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf A POJK 27 2024 dimaksud. Selain itu, untuk menguatkan pengawasan di sektor aset keuangan digital dan aset kripto ini, maka OJK juga akan mengoptimalkan peran dari bursa kripto yang sudah lebih dulu berdiri. Ini diatur dalam pasal 9 dan pasal 10 POJK 27 2024, di mana bursa akan memiliki tanggung jawab untuk mengelola daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, sekaligus juga melakukan pemantauan terhadap transaksinya, serta terus memastikan aspek integritas pasar diberlakukan. OJK juga tentu ke depan akan mengoptimalkan peran dari asosiasi penyelenggara pedagang kegiatan aset kripto ini. Tentu kami berharap nanti industri akan juga melakukan mekanisme self-control, di mana dapat melakukan pencegahan awal, mendeteksi secara lebih dini, dan juga menangani setiap risiko lebih awal dari kegiatan di aset kripto ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ocha juga tadi terkait dengan sejauh mana kesiapan kami di OJK dalam membangun infrastruktur digital yang diperlukan untuk pengawasan aset kripto. Nah, dalam hal ini untuk mendukung pengawasan yang efektif ini memang kami menyadari betapa pentingnya membangun sistem pengawasan yang didukung oleh solusi teknologi agar dapat dilakukan secara aman dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi yang sangat dinamis yang terjadi di dalam industri aset keuangan digital termasuk aset kripto ini. Oleh karenanya, beberapa inisiatif utama sudah lebih awal kami lakukan. Misalnya pertama kami sudah meluncurkan Sprint, sistem perizinan dan registrasi terintegrasi dalam rangka mewujudkan perizinan yang dapat dilakukan secara efisien, transparan, terpadu, akuntabel, dan juga dapat dilakukan secara cepat dan sederhana. Kami juga sudah meluncurkan sistem pelaporan untuk pelaporan dari para pelaku aset keuangan digital termasuk aset kripto dalam sistem e-reporting OJK. Kemudian kami sudah mengembangkan sistem informasi pengawasan yang nantinya akan mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko
dan telah mengembangkan teknologi yang memungkinkan pemantauan secara hampir real time atas transaksi aset kripto, sehingga kami harapkan potensi risiko dapat lebih awal diidentifikasi dan juga mitigasinya dapat dilakukan secara lebih dini. Selanjutnya ada pertanyaan terkait apakah ada rencana untuk mengembangkan sistem pengawasan real time ini dan bagaimana integrasi teknologi ini dengan platform dari para pedagang aset kripto. Tentu pengembangan sistem pengawasan yang real time ini merupakan salah satu fokus utama kami di OJK guna mendukung kegiatan pengawasan OJK yang lebih responsif, transparan, dan efektif terhadap dinamisnya kegiatan dan industri di aset keuangan digital termasuk aset kripto ini. Sebagai informasi, saat ini kami menerapkan juga Subtek dengan mengembangkan sistem informasi pengawasan yang akan memudahkan para pengawas dalam melakukan aktivitas pengawasan. Selain itu, OJK juga sudah menyediakan ruang monitoring untuk transaksi perdagangan aset kripto yang dilakukan selama ini oleh para pedagang aset kripto. Adapun untuk integrasinya, terutama dengan para pedagang aset kripto, ini juga akan difasilitasi melalui penyelenggaraan koneksi dan fasilitasi informasi dan data ini dari para pedagang kepada bursa kripto, kepada lembaga clearing kripto, dan juga lembaga penyimpanan aset kripto. Ini tentu menjadi pihak-pihak yang juga membantu OJK dalam melakukan pengawasan dan monitoring kegiatan transaksi dan memiliki peran strategis dalam keseluruhan ekosistem perdagangan aset kripto. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ocha, Kabar Bursa, Mbak Monik, Valid News, Mbak Nadia Swa, dan Mas Stefano dari Reuters, terkait dengan apa saja perbedaan ketika industri kripto di bawah Kemendag dengan setelah beralih dan berada di bawah OJK. Rekan-rekan media sekalian, sebagaimana dipahami bersama bahwa kategori aset kripto tentu sejak beralih di OJK sesuai dengan Undang-Undang P2SK telah berubah dari yang sebelumnya dikategorikan sebagai bagian dari aset komoditas, kini menjadi instrumen dan aset keuangan. Perubahan ini tentu berdampak juga pada cara pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia. Antara lain, dalam pendekatan pengaturan dan pengawasan, jika dulu di bawah Kementerian Perdagangan, maka fokus pengaturan aset kripto tentu kita pahami lebih pada aspek perdagangan dan penyelenggaraan dari pasar berjangkanya. Namun setelah di OJK, maka sebagai lembaga pengatur di sektor jasa keuangan sesuai dengan kewenangan kami di OJK, kami akan menerapkan pendekatan yang lebih luas yang tidak hanya mencakup pengawasan terhadap transaksi dan perdagangan, tetapi juga terhadap berbagai aspek lainnya, termasuk aspek pengembangan produk dan layanannya, aspek penawaran, dan aspek lain seperti pengawasan risiko dan dampak sistemik, aspek tata kelola, serta aspek integrasi dengan sektor keuangan lainnya. Kemudian hal lain yang tentu kami dorong adalah perbedaan dari sisi pelindungan kepada konsumen. Salah satu perubahan signifikan lainnya adalah penekanan pada aspek pelindungan konsumen ini yang kita lakukan secara lebih komprehensif. OJK seperti diketahui memiliki mandat yang juga jelas dalam melindungi konsumen di sektor keuangan, termasuk tentu konsumen di sektor aset kripto ini. Kemudian terkait juga dengan pengaturan dan pengawasan dalam kerangka sistem keuangan yang terintegrasi. Tentu dengan beralihnya pengawasan ke OJK, maka regulasi aset kripto kita harapkan akan dapat lebih terintegrasi dengan sistem pengawasan dan pengaturan dari berbagai sektor keuangan yang lebih luas, seperti di sektor lainnya, perbankan, pasar modal, dan yang lainnya. OJK dalam hal ini tentu ingin memberikan kepastian hukum bagi industri dan tentu ingin memungkinkan OJK untuk memastikan bahwa kegiatan kripto dapat beroperasi dalam kerangka yang lebih aligning, lebih selaras dengan prinsip-prinsip stabilitas sistem keuangan. Secara keseluruhan, peralihan pengaturan dan pengawasan ini tentu kita cermati bertujuan untuk menciptakan ekosistem dan kegiatan aset kripto yang ke depan akan lebih aman, terintegrasi, dan tumbuh secara berkelanjutan. Tentu juga kita harapkan pada saatnya akan meningkatkan kepercayaan publik dan masyarakat terhadap industri ini. Selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan apa saja tantangan dari pengawasan kripto ke OJK ini.
Tentu pengawasan terhadap aset kripto ini kami sadari menghadirkan sejumlah tantangan yang besar yang perlu dihadapi dengan pendekatan yang harus cermat dan efektif. Beberapa tantangan terkait dengan pengawasan aset kripto yang kami nilai pertama tentu dari karakteristik dan sifat dari kegiatan aset kripto yang kita lihat masih terus mengalami perkembangan, mengalami perubahan secara dinamis dan cepat. Ini juga termasuk rumusan standar untuk skema dan penerapan pengaturan pengawasan yang masih terus mengalami perubahan dan harus kami selaraskan dari waktu ke waktu. Kemudian tadi seperti yang sudah ditanyakan, kami juga menyadari ada tantangan karena perbedaan karakteristik dari aset kripto yang berbeda dari instrumen keuangan lainnya, yang seringkali ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk pelaksanaan pengawasannya. Kemudian yang lainnya tentu ada tantangan terkait dengan bagaimana menjaga ketahanan dan keamanan cyber dan juga dari ancaman kejahatan digital. Ini yang terus kita lihat dari waktu ke waktu terjadi dan tentu harus kita tangani risiko ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada tantangan tersendiri bagi kami untuk terus mengembangkan infrastruktur pengawasan yang saya kira menjadi modal dasar dari pelaksanaan pengawasan yang efektif untuk kegiatan aset kripto ini. Lalu tentu ke depan ada tantangan juga untuk terus melakukan koordinasi antar lembaga dan melibatkan seluruh stakeholders di ekosistem aset keuangan digital termasuk aset kripto, termasuk terutama dengan para aparat penegak hukum dalam menangani dan mencegah tindakan-tindakan pelanggaran dan kejahatan pemanfaatan aset kripto ke depannya. Dan juga tentu ada tantangan untuk terus mengedepankan langkah-langkah dan program edukasi dan pelindungan kepada konsumen yang saya kira harus kita kejar agar publik dan konsumen dapat diberikan pemahaman yang lengkap sebelum kemudian beraktivitas secara aktif dalam aset keuangan digital termasuk aset kripto ini. Pertanyaan lainnya terkait dengan apakah dengan hadirnya OJK dalam pengawasan aset kripto akan mengurangi esensi kripto yang berbasis desentralisasi. Kemudian bagaimana realisasi OJK pada saat masa peralihan dari Bapepti ke OJK ini. Terima kasih, ini pertanyaannya sangat menarik. Tentu dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menjelaskan bahwa memang desentralisasi ini kan intinya dari teknologi blockchain yang digunakan selama ini untuk aset kripto. Di mana para pihak, terutama pihak ketiga atau lembaga pengawas misalnya, tidak terlibat langsung dalam setiap transaksinya. Dan kehadiran pengawas seperti OJK tentu dalam hal ini kita harapkan ke depan tidak bertujuan untuk menghilangkan sifat desentralisasi tersebut, melainkan tentu untuk memastikan bahwa penyelenggaraan berbagai kegiatan khususnya perdagangan terkait dengan aset kripto ini akan tetap berjalan dengan secara aman, adil, teratur, efisien, dan juga tidak menimbulkan risiko-risiko yang dapat merugikan banyak pihak yang terlibat, baik itu pengguna maupun terutama konsumen dan pihak lain yang terkait. Nah, sebagaimana diketahui, aset kripto yang berbasis pada teknologi blockchain ini memiliki potensi ke depan yang sangat besar untuk dapat bersama yang lain mendorong inovasi di sektor jasa keuangan. Namun, dengan potensi besar tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait keamanan, integritas pasar, dan pelindungan konsumen. Nah, disinilah tentu peran OJK sebagai pengawas diharapkan dapat melakukan mitigasi risiko dan melindungi kepentingan berbagai pihak, khususnya pelindungan terhadap konsumen kita. Lalu ada pertanyaan terkait dengan bagaimana pendekatan berbasis risiko terhadap aset kripto. Apakah pendekatan ini relevan untuk aset kripto yang hanya berperan sebagai komoditas digital dan bukan sebagai proyek yang berbasis bisnis? Ini juga terima kasih pertanyaannya. Tentu kami menilai bahwa pendekatan berbasis risiko, risk-based supervision approach ini adalah kerangka pengawasan yang menyesuaikan intensitas pengaturan dan pengawasan terhadap tingkat risiko yang dimiliki oleh suatu entitas, aset maupun aktivitas. Nah, kami menilai pendekatan ini tetap sangat relevan untuk diterapkan pada kegiatan aset kripto. Yang kita ketahui bersama, mekanisme perdagangannya juga masih menimbulkan risiko-risiko yang tentu perlu dikelola dengan baik. Pendekatan risk-based ini juga diterapkan oleh beberapa regulator di yurisdiksi yang lain. Dan tentu dengan pendekatan ini, maka misalnya pedagang aset kripto dengan aktivitas dan volume transaksi yang lebih tinggi atau model bisnis lebih kompleks, maka tentu akan tunduk pada pengawasan dan persyaratan keamanan yang lebih ketat misalnya.
Nah, pendekatan yang adaptif ini juga akan memungkinkan regulator untuk dapat mengalokasikan sumber daya pengawas kami secara lebih efektif dan memastikan bahwa perdagangan aset kripto maupun para pelaku aset kripto yang memang berisiko tinggi ini tetap mematuhi standar yang lebih ketat. Selanjutnya pertanyaan terkait bagaimana strategi kami di OJK dalam menyelaraskan antara mendorong inovasi dan keamanan investor dalam pengawasan aset kripto. Ini ditanyakan oleh Mas Fahmi Abe dari Bisnis Indonesia. Nah, untuk hal ini dalam industri aset kripto kami menyadari bahwa inovasi dalam industri ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan aspek efisiensi, inklusi keuangan, dan juga akses ke produk keuangan yang lebih luas. Namun kita sadari seiring dengan peluang-peluang dan potensi yang ditawarkan tersebut, juga terdapat tantangan dan risiko yang terutama terkait dengan keamanan dan pelindungan kepada konsumen dan investor yang harus menjadi perhatian utama kita bersama. Nah, strategi OJK dalam menyelaraskan hal tersebut adalah menjaga agar keamanan dan pelindungan kepada investor berimbang dengan pengawasan terhadap aset yang terbagi dalam beberapa pendekatan utama yang kami dorong. Pertama, tentu pendekatan regulasi yang harus terus bersifat adaptif dan inklusif. Ini untuk mengimbangi perkembangan yang dinamis yang masih terjadi di dalam industri yang baru ini. Lalu kami akan melakukan juga langkah kolaborasi dan melibatkan seluruh stakeholders di industri yang terlibat dalam kegiatan aset kripto. Dan tentu kami juga ingin mengoptimalkan terus peran dari keberadaan regulatory sandbox di OJK. Yang melalui pendekatan sandboxing di OJK, maka kita bersama dapat melakukan uji coba kelayakan dari satu inovasi, produk, layanan maupun model bisnis yang baru, terutama di aset kripto ini, sebelum diadopsi lebih luas di dalam industri jasa keuangan kita. Segmen pertanyaan terakhir dari Mbak Monik Valid News, Mbak Patricia Kata Data, dan Mas Romis dari CNBC Indonesia. Pertanyaannya, dengan beralihnya pengawasan kripto ke OJK, bagaimana dengan strategi untuk keamanannya dalam rangka melindungi investor? Apakah akan memperkuat regulasinya? Nah, tentu OJK sebagai regulator yang memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab atas stabilitas dan pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, kami akan menerapkan beberapa strategi dalam rangka memastikan keamanan kegiatan aset kripto dan juga tentu melindungi kepentingan para konsumen dan investor. Antara lain tadi, melakukan penguatan kerangka regulasi yang adaptif, diawali dengan terbitnya dua pengaturan awal, yaitu POJK 27/2024, dan juga aturan pelaksanaannya SEOJK nomor 20 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto. Kemudian tentu akan terus mendorong peningkatan kapasitas pengawasan, dan mengedepankan terus aspek edukasi dan literasi keuangan, khususnya keuangan digital, dan secara khusus lagi adalah terkait dengan kegiatan dan aset kripto ini. Dan tentu juga terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan kementerian lembaga terkait lainnya. Nah, dengan strategi ini kami meyakini bahwa transisi pengawasan aset kripto ke OJK ke depan kita harapkan dapat membawa dampak yang jauh lebih positif terhadap bagaimana berinvestasi secara lebih aman, kemudian pelindungan kepada konsumen dan investor, dan juga pengembangan industri ke depannya. Lalu bagaimana OJK memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui aset kripto. Nah, ini sangat penting, jadi kami dari awal menyadari dan menekankan hal ini, betapa pentingnya kita memastikan bahwa regulasi dan pengawasan yang diterapkan pada kegiatan aset kripto ke depan akan harus mampu memitigasi risiko terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan juga pendanaan terorisme ini. Oleh karenanya kami kalau dilihat telah menyusun dan merumuskan langkah-langkah strategis ini dalam pengaturan yang ada di POJK 27/2024. Kemudian yang terakhir, apakah bakal ada penerapan SID, Single Investor Identification, seperti juga diterapkan di investor pasar modal? Ini terima kasih, pertanyaan menarik dan tentu sangat relevan. Secara awal mungkin secara umum kami dapat sampaikan bahwa penerapan konsep SID ini, Single Investor Identification,
seperti yang sudah baik diterapkan di industri pasar modal, tentu menjadi salah satu konsep penting dalam upaya mendukung transparansi, integritas, dan juga efisiensi dalam mekanisme mengenal investor dan juga kedepannya fasilitasi transaksi perdagangannya. Nah, namun dalam konteks penerapannya nanti di aset kripto peluangnya, ini tentu akan kami lakukan secara hati-hati dengan melakukan lebih dahulu kajian yang mendalam, mengingat tentu karakteristik dan kompleksitas aset ini berbeda dengan instrumen efek yang ada di pasar modal. Secara umum itu yang dapat kami sampaikan dan terbuka kemungkinan nanti akan kami lakukan bersama industri dalam hal ini. Demikian saya kira Bu Kiki yang sudah kami sampaikan sebagai jawaban banyak sekali tadi pertanyaan yang terkait aset kripto terutama. Kami kembalikan kepada Bu Kiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Rekan-rekan media yang saya hormati, di sesi terakhir ini saya akan merespon pertanyaan untuk saya. Tapi tadi sebagaimana rekan-rekan media simak ya, banyak sekali pertanyaan yang kemudian terakhir mengarah kepada muaranya adalah bagaimana tentang pelindungan konsumennya. OJK selalu berkomitmen ya untuk bagaimana kita sebagai pengawas ya kita juga mendukung inovasi ya juga pengembangan di sektor jasa keuangan terutama tadi yang baru masuk ke OJK seperti kripto dan lain-lain dan juga nanti koperasi. Tapi selalu kita tekankan not in expense of consumer protection. Dan itu kita bisa melihat spiritnya, tadi teman-teman rekan-rekan media juga melihat bagaimana rekan-rekan ADK yang merupakan pengawas di sektornya juga selalu mengedepankan bagaimana pengaturannya, pengawasan yang dilakukan juga selalu purpose-nya adalah salah satunya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen. Nah, tadi merespon pertanyaan Mbak Ocha ya. Mbak Ocha, kalau dalam langkah konkretnya apa ya? Kalau kita kembali bahwa OJK sudah memiliki POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, di mana di sini esensinya adalah bagaimana ini mengatur seluruh industri ya terkait dengan pelindungan konsumennya. Tadi Pak Hasan juga sudah menyampaikan dengan panjang lebar POJK nomor 27 tahun 2024 ya tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto, di mana di dalamnya kita melihat secara esensi ya bagaimana ini diatur secara aset keuangan digital melakukan perdagangan secara teratur, wajar, transparan dan efisien, serta memastikan penerapan tata kelola dan manajemen risiko, integritas pasar dan lain-lain. Dan juga bagaimana juga tadi beberapa kali disinggung juga tentang pelindungan konsumen itu sendiri. Dalam POJK 22 sudah diatur mengenai kewajiban POJK untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga mengutamakan pelindungan konsumen. Selain itu, penyelenggara perdagangan aset keuangan digital wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dan POJK wajib menyediakan dan menyampaikan informasi terkait aktivitas, layanan, dan produk kepada konsumen secara jelas, lengkap, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon konsumen dan atau konsumen mereka. POJK juga wajib melakukan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan layanan tersebut. OJK memberikan layanan konsumen yang salah satunya adalah menerima pengaduan dari konsumen dan atau masyarakat. Dari pengaduan dimaksud, kita akan melakukan analisis dan verifikasi apakah ada indikasi dan pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen atau enggak. Selain itu, OJK juga dapat melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka menindaklanjuti indikasi pelanggaran. Apabila kemudian ditemukan pelanggaran oleh POJK, maka kita bisa mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Nah, ini kalau kita melihat rekan-rekan ya, jadi semua kalau yang sudah beralih kepada OJK maka harus tunduk kepada POJK 22 2023 ini. Kita juga akan terus berupaya mengedukasi masyarakat
agar memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko aset keuangan digital. Ini tentu juga harus dibarengi dengan peran aktif dari penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dalam meningkatkan literasi masyarakat. Kita akan mengawasi penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital ini dari sisi pelindungan konsumen, edukasi, dan lain-lain. Sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa PUJK juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan edukasi yang dilaporkan kepada sistem Si Peduli. Di sini memang PR kita semua untuk memberikan edukasi. Tadi Pak Hasan juga sudah menyampaikan satu yang menjadi fokus saat ini salah satunya adalah dari sisi edukasi itu sendiri. Di samping itu dari sisi pengawasan market conduct, kami juga tentu saja akan meningkatkan pelindungan konsumen ya terkait dengan aset kripto ini melalui langkah-langkah yang pertama adalah tentu saja kita melakukan klasifikasi jenis kripto karena setiap aset kripto tadi juga sudah dijelaskan memiliki kegunaan, tujuan, dan risiko masing-masing yang berbeda-beda. Profilnya juga berbeda-beda. Kemudian penguatan ketentuan dan pemahaman metodologi pengawasan kripto market dengan melakukan kerjasama dengan regulator lain serta pengayaan use case kasus kripto maupun mitigasinya karena yang terjadi di market luar negeri bisa terulang di Indonesia. Dan kemudian pengawasan yang melekat ya pada penyelenggara market untuk dipastikan menerapkan ketentuan yang berlaku dan juga sharing informasi transaksi yang mencurigakan secara real time kepada pengawas market conduct. Kemudian penerapan inovasi teknologi dalam mendukung pengawasan, tentu saja ini PR seluruh regulator ya untuk bagaimana kita mengawasi aset kripto ini. Dan tentu saja kami selaku pengawas market conduct juga akan terus bekerja sama dengan otoritas negara lain yang juga memiliki arus transaksi kripto yang besar untuk mendapatkan dukungan saat melakukan tracking maupun penindakan. Itu yang untuk respon untuk Mbak Ocha. Yang berikutnya tadi ada pertanyaan juga masih dari Mbak Ocha dan Mbak Anissa ya. Tapi untuk yang pertanyaan pertama tadi sudah saya respon di pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah tantangannya apa? Nah, tantangan dalam melakukan pengawasan terhadap aset keuangan digital maupun pengawasan dalam arti luas ya kaitan dengan perlindungan konsumen. Tadi juga sebetulnya rekan kami juga sudah menjelaskan. Namun intinya adalah aset digital ini merupakan instrumen yang tergolong masih baru ya, nggak cuma buat di Indonesia tapi di seluruh dunia ini juga masih baru. Jadi tentunya ini merupakan satu tantangan tersendiri. Kemudian memiliki beberapa jenis produk yang menjadikan pemahaman terhadap produk aset digital ini harus dibangun secara komprehensif karena masing-masing produk memiliki profil karakteristik dan juga risiko yang berbeda-beda. Kemudian tantangan berikutnya adalah penyelarasan penyusunan regulasi terkait aset keuangan digital dengan laju inovasi teknologi dan perkembangan pasar yang sangat cepat dan dinamis. Kemudian pola pengawasan perilaku pada pelaku aset keuangan digital yang mampu menyasar pada penerapan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian dukungan infrastruktur dalam pengawasan dan penegakan hukum termasuk kemungkinan penerapan subtek ya dalam meningkatkan proses pengawasan yang efektif dan efisien dan juga tentu saja dukungan dan atau koordinasi antar lembaga baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan mempertimbangkan bahwa aset keuangan digital ini dapat sifatnya adalah cross border. Terkait dengan tantangan ini, kami juga telah berupaya mengantisipasi dengan gencar melakukan edukasi dalam rangka meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat termasuk mengenai aset keuangan digital dengan harapan masyarakat mendapat pengetahuan mengenai produk layanan keuangan dan dapat memilih secara tepat dengan telah mempertimbangkan risiko dan manfaatnya. Selain itu, kami juga telah mengembangkan pola pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan dengan merumuskan pengawasan berbasis risiko, risk-based supervision, di mana hal ini akan membantu fokus kami dalam melakukan pengawasan serta peningkatan hasil pengawasan secara optimal. Koordinasi antar lembaga juga terus kita lakukan ya, seperti dengan kementerian lembaga lain yang untuk menciptakan sinergitas yang akan meningkatkan hasil proses pengawasan dan juga kemungkinan pelanggaran ketentuan yang ditemukan sehingga kita dapat memberikan tindakan-tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat. Kemudian dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital, ini banyak bagus sekali pertanyaannya ya, karena masyarakat kita saat ini dibanjiri dengan berbagai produk keuangan digital ya. Bagaimana sebenarnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat kita? Nah, kami sebetulnya secara rutin ya dan terus-menerus kami itu
terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat. Ya, kita punya beberapa pengembangan infrastruktur literasi keuangan ya, yang kita punya sosial media dan juga mini site Sikapi Uangmu. Kemudian kita juga punya buku saku keuangan digital. Kemudian kita juga mewajibkan pelaku keuangan digital untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi dan edukasi ya, terutama dalam kerangka POJK 22 yang tadi saya sebutkan. Kemudian pengembangan learning management system keuangan ya, untuk produk-produk keuangan digital ya. Kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, dengan POJK dan lain-lain melalui berbagai program sosialisasi edukasi OJK, salah satunya misalnya dengan Gencarkan dan lain-lain. Kemudian kita terus melakukan edukasi secara masif ya, terutama kepada anak-anak muda yang memang mereka mungkin lebih digital literate ya, tetapi harus terus diarahkan terutama kaitannya dengan produk keuangan itu. Kita punya program yang kita juga merupakan bagian dari komunitas dunia, yaitu World Investor Week yang kita lakukan, dan juga beberapa program lainnya. Itu jawaban kami untuk pertanyaan dari Mbak Ocha dan Mbak Anissa tadi ya. Yang berikutnya adalah untuk Mbak Anissa Bisnis Indonesia terkait edukasi investasi di koperasi. Bagaimana strategi OJK untuk mengurangi kasus penipuan dan investasi bodong yang selama ini banyak terjadi di koperasi. Nah, memang kami melalui Satgas Satgas penanganan aktivitas keuangan ilegal, Satgas Pasti. Kami ini banyak menangani kasus-kasus memang yang koperasi ilegal begitu ya. Jadi mungkin sebagai informasi buat teman-teman ya media, apa yang masuk di dalam penanganan Satgas Pasti itu ada 3. Yang pertama yang disebut ilegal itu adalah mereka yang benar-benar tidak punya izin. Yang kedua, mereka yang sedang mengurus izinnya belum keluar tetapi sudah beroperasi melakukan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah mereka beroperasi tidak sesuai izinnya. Nah, ini yang banyak sekali ditemui pada koperasi-koperasi yang ketiga ini, yang kemudian melalui Satgas Pasti ini kita menengarai banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ya, yang kemudian oleh Satgas Pasti ini kemudian ditindaklanjuti dengan ditutup ya, dan kemudian diserahkan kepada pihak berwajib yang juga merupakan anggota dari Satgas Pasti ini, yaitu Bareskrim Polri. Nah, kalau kita melihat tadi disampaikan oleh Pak Ketua dan Pak Agusman juga bahwa sudah diserahkan daftar koperasi open loop ya di tahun 2025 ini, kita tentu saja akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat ya, terutama kaitannya untuk pelindungan konsumen ya. Karena kalau koperasi open loop ini dapat menawarkan produk keuangan termasuk produk simpanan kepada anggotanya maupun masyarakat umum non anggota. Yang menjadi tantangan terutama adalah untuk melihat aspek legalitasnya tadi yang seperti saya sampaikan, dan juga keterbukaan informasi kalau lihat dari produk yang ditawarkan tersebut. Contohnya misalnya ya, masyarakat banyak. Terima kasih, tadi pertanyaannya bagus sekali. Memang terlihat sangat simpel, tapi masyarakat banyak yang belum bisa membedakan simpanan itu beda dengan produk investasi ya. Karena kalau investasi kan ada unsur risiko yang harus dipahami ya, dan juga kepada PUJK-nya juga harus dipastikan mereka juga menyampaikan semuanya itu secara transparan di awal sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda dari calon konsumennya, dan memastikan apakah produk tersebut sudah mendapatkan izin dari regulator terkait, dan izinnya ini bisa ada beberapa begitu ya. Nah, untuk itu kami selalu mengedukasi masyarakat ya. Tentu saja nanti dengan masuknya pengawasan koperasi ini kepada OJK, nanti edukasinya juga agak lebih spesifik ya, lebih khusus lagi terkait dengan koperasi ini. Tapi intinya adalah 2L tadi, harus cek legalitas dan apakah logis atau tidak dengan bunga yang ditawarkan kepada masyarakat. Kasus terakhir yang kami tangani misalnya itu memberikan bunga 4% sebulan begitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak logis, tapi banyak sekali masyarakat yang masih terkena yang skema-skema seperti ini, yang tentu saja ini PR kita semua ya untuk memberikan edukasi. Nah, ini terus kita lakukan menyisir jenis-jenis yang seperti ini bersama dengan Satgas Pasti. Kita melakukan terus melakukan
menyisir ya kegiatan-kegiatan yang ilegal seperti ini dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat begitu. Yang terakhir pertanyaan untuk kami dari Mas Ferry Kontan terkait perlindungan konsumen ya untuk program 3 juta hunian ini. Tadi di awal Pak Mahendra juga sudah sampaikan dengan kesepakatan bersama yang tentu saja kita koordinasi dengan Bapak Menteri Marwara Sirait ya. Kita membuka posko pengaduan baik di kantor pusat maupun di kantor OJK yang ini silakan nanti masuk kepada kontak 157. Jadi kan yang disampaikan kepada OJK adalah banyak sekali masyarakat yang kemudian tidak bisa mereka menginformasikan, tidak bisa mendapatkan program perumahan MBR ini karena mereka terganjal oleh SLIK. Yang katanya misalnya pinjamannya hanya 200.000, 300.000, tapi tidak bisa menghubungi PUJK-nya misalnya untuk melakukan pelunasan dan sebagainya. Nah, apapun itu yang dikeluhkan silahkan menyampaikan kepada kontak 157 OJK ini untuk kemudian kita ada tim yang akan membantu masyarakat untuk mereka bisa mendapatkan program MBR ini supaya misalnya dengan kekhawatiran terkait SLIK dan lain-lain ini bisa terselesaikan. Nah, ini juga rasanya ini menjadi satu kerjasama kita semua ya, semua pihak supaya program 3 juta hunian ini bisa berlangsung dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang ditentukan. Begitu. Mungkin itu dari kami dan itu menutup sesi terakhir pada hari ini. Banyak sekali nih Pak Ketua dan rekan-rekan ADK. Ada 122 rekan media yang hadir pada hari ini dan menyampaikan pertanyaan banyak sekali. Dan ini sebenarnya masih ada beberapa yang belum dijawab secara langsung tapi akan disampaikan secara tertulis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi rekan-rekan media. Untuk itu sebagai penutup kami akan kembalikan kepada Pak Mahendra Siregar untuk menutup jalannya press conference kita hari ini. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Kiki. Terima kasih ya teman-teman media. Tadi saya mendengar ada 122 teman-teman yang bergabung pada konferensi pers ini dan tentu menunjukkan minat perhatian ya. Dan kami sampaikan terima kasih. Pesan yang ingin kami sampaikan itu adalah bahwa dengan adanya undang-undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan antara lain memberikan amanat berbentuk perluasan dari mandat OJK mencakup industri ataupun produk baru yang sebelumnya tidak ada atau belum atau tidak berada di bawah kewenangan pengaturan dan pengawasan OJK. Nah, dalam kesempatan ini kami melaporkan, memberikan update bahwa produk-produk tadi itu secara efektif sudah berada di bawah pengawasan OJK dan proses peralihannya itu sesuai dengan kerangka batas waktu yang ditetapkan oleh P2SK. Tadi dengan rinci telah disampaikan terkait dengan aset kripto dan keuangan derivatif. Lalu juga dengan terkait dengan koperasi open loop yang menjadi saat ini mereka yang diserahkan dari Kementerian Koperasi di bawah peraturan dan pengawasan OJK. Dan dalam kaitan itu kami sudah sampaikan bahwa OJK melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan melakukan segala persiapan yang dibutuhkan, termasuk dalam proses perizinannya masuk langsung ke dalam sistem perizinan yang ada di kami secara terintegrasi yang dikenal dengan Sprint. Lalu untuk pengawasannya juga langsung sudah diberlakukan peraturan OJK terkait lengkap dengan surat edarannya untuk masing-masing industri ataupun produk tadi. Dan juga langsung tadi Bu Kiki sampaikan dari aspek pelindungan konsumen ataupun investor masuk ke dalam proses yang terjadi secara melembaga di OJK ini. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Nah, selain dari 3 industri tadi, yaitu
aset kripto, keuangan derivatif maupun juga koperasi, maka yang juga sudah menjadi hasil dari apa yang diamanatkan P2SK adalah jasa bulion. Jasa bulion juga sudah diberikan izin kepada satu LJK yang nanti untuk proses aktivasinya akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan sama proses perizinannya, lalu proses pengawasannya, nanti tentu proses pelindungan konsumennya akan menggunakan semua pengaturan, ketetapan, dan juga sistem yang sudah ada di OJK. Yang lain lagi juga tadi saya sampaikan di dalam pengantar depan adalah dibentuknya perusahaan induk konglomerasi keuangan. Juga sudah siap dengan berbagai perangkat pengaturannya tadi. Jadi semua yang menjadi amanat dan mandat perluasan bagi OJK sudah dilaksanakan. Sekarang tentu tantangannya adalah bagaimana melakukan operasionalisasinya, implementasinya, dan tentu esensi dari pengembangan dan penguatannya seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang P2SK itu sendiri. Nah, sehingga memberikan hasil yang terbesar atau maksimal kepada pengembangan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Bagian kedua adalah kami mendukung penuh program prioritas pemerintah. Tadi secara detail juga kami sudah sampaikan bagaimana kebijakan, langkah-langkah, pengaturan, dan juga respon yang kami lakukan untuk melihat suksesnya program pengadaan 3 juta hunian tadi itu. Kami rasa sudah semua teman-teman media mencatatnya. Selain yang itu juga seperti diingat bahwa kami mendukung sepenuhnya program prioritas pemerintah juga dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 terkait dengan penghapusan piutang macet UMKM yang saat ini sudah atau sedang diimplementasikan. Nah, sama seperti program-program lain semua itu, yang sama pentingnya adalah implementasinya, pemantauannya, evaluasi efektivitasnya. Nah, ini yang kami lakukan saat ini. Tentu bukan hanya launchingnya, tentu bukan hanya seremonialnya, tapi justru yang paling penting adalah implementasinya, lalu evaluasi efektivitasnya dan pemantauan untuk peningkatan ke depan. Ini yang juga kami lakukan termasuk untuk PP 47 itu, yang pada gilirannya nanti kami akan sampaikan update laporan mengenai implementasi dan juga hasil pemantauan. Demikian yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian semua rekan-rekan media yang kami banggakan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto sebentar, Bapak-Bapak. 3, 2, 1. Terima kasih. Sampai jumpa.